Imam Malik fanatik terhadap kota Madinah, dan kaum muslimin juga harus fanatik terhadap kota Madinah. Kita boleh fanatik terhadap sesuatu yang betul-betul dianjurkan kita fanatik di dalamnya. Fanatik terhadap kota Madinah boleh karena Nabi fanatik. Fanatik itu apa maknanya? Terlalu cinta, terlalu suka, terlalu mengikuti. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Imam Malik ikhwatul Islam, dia mengatakan karena hadis ini bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah. Karena hadis ini, karena di Mekah tidak pernah disebutkan, tidak pernah diberikan motivasi demikian. Di Mekah itu ikhwatul Islam momennya adalah ibadah. Makanya kalau di Mekah momennya adalah ibadah. Sedangkan di Madinah momennya adalah belajar. Momennya adalah Untuk ilmu. belajar, ibadah, semuanya. Kalau di Mekah kita belajar tak salah ikhwatul Islam. Artinya kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram belajar itu tak salah, apalagi di zaman sekarang diberikan kemudahan perluasan. Tapi momennya karena momen di sana adalah momen orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di Madinah, kita Madinah daerah yang indah, Madinah yang daerah yang tenang, yang datar, tidak berlika-liku, tidak naik turun gunung, datar semuanya. Kalau di Mekah kan rata-rata tidak ada yang datar kan, naik turun. Sedangkan di Madinah datar, dan itu memiliki pengaruh terhadap orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di daerah datar tak sama dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Ada di antara kita yang tinggal di pegunungan di sini. Bagaimana keadaannya? Lain ikhwatul Islam. Begitu juga di kota Madinah. Terlepas daripada itu semua, Imam Malik mengatakan hadis ini merupakan di antara hadis yang menyebutkan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah dalam sisi ini. Bukan berarti Imam Malik mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah secara mutlak, tidak. Mekah tetap yang terbaik secara mutlak. Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tapi dalam urusan agama, Nabi memberikan rekomendasi dikala kita berada di kota Madinah, siapapun yang belajar atau mengajar agama, fahuwa bimanzilatil mujahid, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ikhwatul Islam, kota Madinah semenjak keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu dijadikan untuk belajar agama, baik itu belajar Al-Qur'an, baik itu belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang paling diprioritaskan ikhwatul Islam adalah belajar Al-Quran. Makanya kita menyaksikan anak-anak di samping kiri kanan itu belajar Al-Quran. Bahkan orang tua mereka juga belajar Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin tahu ikhwatul Islam, coba kita lihat di bagian depan sedikit, sudah beruban semuanya. Tapi yang mereka pelajari adalah alif, ba, ta. Tidak ada istilah malu. Karena sampai sekarang ikhwatul Islam banyak anak-anak yang umurnya 60 tahun belum pandai baca Quran. Jangan pernah malu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dikala kita diberikan kesempatan, kalau kita malu belajar agama, belajar Al-Quran di kampung halaman, maka belajar Al-Quran di kota Madinah. Duduk di sini 1 bulan, duduk di sana depan. Kalau nanti takut tidak ada yang ngajar, biar saya ngajar nanti. Tadi Lisan, artinya itu motivasi ya. Motivasi, coba bayangkan nanti kalau ada di antara kita yang pergi ke bagian hadapan, sudah tua Ikhwatul Islam, kami selalu memperhatikan. Dan banyak yang berasal dari daerah kita. Dia datang ke sini, sudah berjenggot, sudah beruban, datang ke sini dia baca A, Ba, tak malu ikhwatul Islam, karena tak ada istilah malu untuk belajar agama, terutama di dalam masjid Rasulullah SAW. Jangan kita anggap belajar agama itu qala fulan, iya itu semua ada bagian daripada agama, tapi agama itu adalah alif, ba, ta, itu belajar agama namanya. Belajar Al-Quran, belajar arti Al-Quran itu makna daripada hadis Nabi SAW. Bisa kita pahami ikhwatul Islam? Kemudian sedikit demi sedikit, karena belajar itu ikhwatul Islam bukan tujuan. Belajar itu bukan tujuan. Belajar itu sebagai wasilah. Kenapa kita belajar alif bata? Tujuannya adalah untuk bisa baca Quran. Kenapa kita belajar tentang keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan umrah? Apa tujuannya? Supaya kita salat, supaya kita puasa, supaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar agama bukan tujuan. Belajar agama wasilah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu. Bisa dipahami? Makanya kalau ada orang yang belajar agama tujuan dan cita-citanya jadi ustaz, maka dia tidak akan jadi ustaz. Karena sudah salah tujuan. Kita belajar agama ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa ikhwatul Islam? Untuk beribadah. Tujuan kita belajar agama ini bukan yang lain. Siapapun, misalnya kita sekarang, kita sekolahkan anak kita di sekolah yang misalnya agama. Karena apalagi sekarang ikhwatul Islam, kita sudah malu. Ustaz, kalau belajar agama nanti anak saya kerja apa Ustaz? Betul atau tidak?
Nanti kalau hanya hafiz Quran, paling tidak dia jadi imam di masjid. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. Siapa lagi yang paling mulia dibandingkan dengan mereka yang membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal? Setiap orang yang membaca ayat Allah seolah-olah mereka sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jal. Makanya kalau kita ingin berbicara dengan Allah, baca Al-Quran. Dan orang yang Allah tidak lagi mau berbicara dengannya, dia tak mau lagi baca Al-Quran, atau Allah jauhkan dia dari Al-Quran. Jadi agama jangan pernah dianggap enteng, ikhwatul Islam. Dengan agama kita hidup, dengan agama kita wafat, dan agama yang pertama kali ditanya di alam barzakh. Kemudian agama lah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jal. Jadi jangan pernah menganggap agama nanti belajar apa, nanti mereka tidak bisa bekerja, nanti. Tidak ada ceritanya, ikhwatul Islam. Maka jadikanlah tujuan belajar agama itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu memberikan cerita dan motivasi, ikhwatul Islam, tentang dua orang murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Thabit. Sebagaimana Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu namanya adalah Muhammad. Imam Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Abu Hanifah di antara ulama mazhab yang sedikit karangannya, tapi banyak muridnya. Di antara salah satu imam yang sedikit karangannya adalah Imam Abu Hanifah, tapi banyak muridnya. Nah, begitu juga dengan kita, ikhwatul Islam. Kalau kita tak punya karangan, maka carilah murid. Imam Abu Hanifah ini termasuk di antara imam yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia pedagang, seorang pedagang. Pedagang itu biasanya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, dia menemukan ada anak kecil bekerja di toko, di kedai bersama ayahnya. Kedai menengah ke bawah. Kedai dhaif, dukanun dhaif, dalam bahasa sejarah disebut dengan kedai yang lemah. Artinya dia hanya menghasilkan satu hari 2 dirham sahaja. 2 dirham itu banyak atau sedikit? 1 dirham berapa sekarang? Bukan dinar, ada dirham. 40.000 ada? Atau 10 ringgit, 10 rial? Berarti 20 rial satu hari. Artinya lemah. Kemudian ikhwatul Islam, tapi anak ini adalah anak yang cerdas. Karena dia adalah seorang keturunan sahabat yang pernah ikut Badar, disebut dengan Al-Badri. Dan dia diberikan kejeniusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah datang kepada orang tuanya, "Wahai fulan, anakmu ini orang yang diberikan kelebihan. Kenapa engkau bawa dia bekerja? Kenapa tidak belajar agama?" Maka apa kata ayahnya? "Kalau anak saya belajar agama, nanti siapa yang menolong saya di pasar bekerja siapa?" Imam Abu Hanifah tidak bisa jawab. Kemudian setelahnya esoknya, Imam Abu Hanifah tak puas hati. Dia kembali bertanya, "Wahai fulan, anakmu ini cerdas, pintar. Kenapa engkau biarkan dia bekerja? Kenapa engkau tidak masa untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla?" Maka orang ini mengatakan, "Kalau dia bekerja, siapa yang nanti membantu aku untuk bekerja? Aku ini sudah lemah, sudah tua." Apa kata Imam Abu Hanifah? "Berapa yang dihasilkan oleh anakmu dalam satu hari?" Maka orang tua ini mengatakan 2 dirham. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Bagaimana kiranya kita bernegosiasi? Aku berikan kepadamu setiap hari 2 dirham dengan syarat berikan anakmu untukku agar aku ajarkan dia agama Allah Azza wa Jalla." Kalau kita kira-kira orang tua seperti itu, mau atau tidak? Mau atau tidak? Buatlah orang tua yang tak sanggup untuk menyekolahkan anaknya seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyekolahkan satu orang anak yang fakir atau miskin, sekolahkan 10 orang. Kita berlomba-lomba demikian, ikhwatul Islam. Karena bisa jadi yang kita selalu mengatakan, ikhwatul Islam, di antara salah satu hadis Nabi SAW, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3 hal. Kecuali berapa? 3. Dalam riwayat yang lain kecuali 7. Dan yang pertama adalah anak yang saleh mendoakan dirinya. Ingat baik-baik ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah mengatakan anakmu. Nabi hanya mengatakan anak yang saleh. Bisa dipahami? Nabi tidak pernah mengatakan anakmu, karena tidak semua orang di dunia punya anak. Atau tidak semua orang punya anak tapi anaknya saleh. Karena syaratnya anak yang saleh,
Percuma punya anak kalau tak saleh. Makanya siapapun yang minta anak, apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Dan Nabi tak pernah mengatakan anak kamu. Nabi hanya mengatakan anak yang saleh. Artinya bisa jadi anak kita, dan itu yang kita harapkan. Bisa jadi anak saudara, anak saudari, anak tetangga, anak kaum muslimin. Siapapun anak kaum muslimin yang saleh, gara-gara kita yang bayar sekolahnya, kita yang ajarkan dia agama, kita memberikan motivasi untuk membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita ada andil dalam kehidupannya, maka itu anak kita namanya. Dan kalau dia berdoa, maka dia pasti akan ingat. Apalagi yang menyekolahkan, oh yang dulu menyekolahkan saya baca Quran adalah fulan bin fulan, ya Allah ampunkan dosanya. Itulah namanya anak yang saleh, walau bukan dari anak kita. Ingat itu baik-baik ikhwan Islam. Maka perbanyaklah anak di dunia, karena kita tidak tahu anak mana yang nanti akan mendoakan diri kita, anak mana yang saleh. Ustaz, perbanyak anak mananya? Iya, perbanyak anak bisa jadi anak kita, bisa jadi anak kaum muslimin. Masih banyak anak-anak kaum muslimin yang terlantar. Masih banyak mereka yang semestinya sekolah belajar agama, tapi mereka tak belajar agama. Masih banyak di antara mereka yang ingin belajar agama namun tak sanggup. Kewajiban kita ikhwan Islam, itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ikhwan Islam, diambil anak ini kemudian disekolahkan. Artinya dia mengatakan, berapa pendapatanmu dalam satu hari kalau anak mau bekerja? Dia mengatakan 2 dirham. Imam Syafi'i bertawar-tawar, ini berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Karena di antara salah satu sifat pedagang yang sesungguhnya ada mereka yang berdagang dengan Allah, berdagang dengan manusia, ia juga berdagang dengan Allah, ia juga. Karena di dalam harta kita ada milik orang lain di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Imam Abu Hanifah mengatakan, aku berikan kepadaku setiap hari 2 dirham, berikan anakmu, aku yang ajarkan dia agama. Tahukah kita apa yang terjadi ikhwatul Islam? Anak inilah yang pada akhirnya menjadi qadhi dunia kaum muslimin. Bukan sembarangan ikhwatul Islam. Anak inilah yang pada akhirnya qadhi. Apa bahasa kita qadhi? Hakim. Dia bukan hakim satu daerah, dia hakim dunia. Sehingga namanya disebut dengan Al-Qadhi. Siapa gurunya? Imam Abu Hanifah. Dialah yang menyebarkan semua ilmu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Maka begitu juga dengan kita ikhwatul Islam, sebagaimana motivasi yang tadi kita sebutkan, kalau misalnya kita punya anak, maka jadikan anak kita anak yang saleh. Kemudian kalau kita tak punya anak, maka cari anak yang lain. Perbanyak membantu anak-anak kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang berkecimpung dalam agama, karena agama itulah yang akan bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, murid Imam Abu Hanifah ini, salah satu yang tadi diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, karena dia bayar setiap harinya, itulah namanya adalah Abu Yusuf. Namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Nama aslinya adalah Ibrahim bin Yaqub, dan dia adalah cucu dari salah seorang sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar. Dan mereka selalu mengatakan, kami masih merasakan, karena dulu kakeknya, buyutnya, dikala ikut perang Badar, dia masih muda, Nabi menyentuh kepalanya. Apa kata semua anak cucunya? Mereka mengatakan, dinginnya tangan Nabi yang disentuh di kepala kakek moyang kami masih kami rasakan oleh anaknya cucu kami. Salah satunya adalah Yaqub bin Ibrahim, dan dialah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan dia ini ikhwatul Islam, dia punya cerita yang sangat indah. Tapi waktu tak memungkinkan ya. Jadi esok kita sambung lagi ya. Pokoknya pelajaran kita bersambung selalu. Semoga nanti kita selalu berada di kota Madinah. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga jangan ada yang kota Madinah kecuali dalam waktu yang lama sedikit ya. Nanti kalau ada 3 hari, semoga tahun depan menjadi 6 hari. Kemudian tahun berikutnya menjadi 12 hari, sedikit demi sedikit. Intinya kita selalu berharap kepada Allah, semoga Allah tidak mengharamkan kita dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Begitu juga tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Waktu kita tak lama dikala kita berada di tanah haram ikhwatul Islam, manfaatkanlah untuk mendapatkan pahala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun di antara kita yang datang ke tanah haram kecuali dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hilang semua dosa-dosanya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahannya, diberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda, kemudian diangkat derajatnya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat.
Itu adalah tujuan pertama dan utama kita dikala kita berada di tanah haram. Maka manfaatkanlah waktu yang singkat ini untuk mengemis, menangis, bermohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita pada waktu ini Islam doa yang mahal. Kita berdoa datang ke tanah haram, berdoa kita bayar. Berdoa itu hukum asalnya free, gratis, tapi di sini kita berdoa berbayar. Kita datang ke sini dengan duit yang tidak sedikit. Kita datang ke sini meninggalkan semuanya. Maka jangan sia-siakan momen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia, kebahagiaan kepada kita di akhirat sana. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, ya Allah panjangkan umur mereka, berikan kepada mereka kesehatan dan keberkahan. Kalau ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah ampunkan dosanya, sayangi dirinya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Ampunkan dosa saudara-saudari kami, keluarga, famili, alim ulama, para pemimpin, orang-orang yang pernah berbuat baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibahnya. Kalau ada di antara kita yang ada masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan masalahnya. Dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah wasilah menuju surga, umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang kampung, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dipanggil oleh Allah datang ke tanah haram dalam rangka beribadah kepadanya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam keturunan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam beragama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.